kekuatan karunia saya dapatkan dengan cara yang menurut saya sangat unik, karena saya harus masuk melalui sebuah perguruan ilmu gaib. Dan pada saat saya sudah memasuki perguruan ilmu gaib itu, ternyata kekuatan karunia saya mulai nampak. Dan setelah kekuatan karunia saya mulai nampak, saya kembali menentang perguruan tersebut. Terima kasih teman-teman, salam jumpa kembali di Nuskat Channel. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas seputaran kekuatan karunia Roh Kudus yang dimiliki oleh agama Kristen. Sebagai informasi buat teman-teman bahwa semua penjelasan saya tentang rohani Kristen yang ada di dalam video-video saya adalah versi saya sendiri. Jadi teman-teman boleh mencari informasi lain atau mencari penjelasan-penjelasan lain dari orang lain. Saya di sini menjelaskan adalah versi saya sendiri sesuai dengan pengalaman iman yang sudah saya dapati dan juga melalui pemahaman secara Alkitab. Karena walaupun Alkitab kita satu, namun berbeda-beda penafsiran. Saya di sini bukan asal sekedar menafsirkan, karena saya telah melalui berbagai macam pembentukan dari dalam diri secara rohani, pembentukan secara Roh Kudus Allah di dalam diri, sehingga saya berani untuk bersuara walaupun saya bukan seorang pendeta, walaupun saya bukan seorang penginjil yang selalu hadir di tempat ibadah. Namun saya merasa mungkin ini sudah saatnya untuk saya mulai berbicara, walau pembicaraan saya masih jatuh bangun karena saya baru belajar untuk berbicara di depan kamera, karena saya sendiri belum pernah berbicara di depan umum. Saya baru mulai melatih diri 1 bulan terakhir ini. Oke, baik teman-teman, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pada penjelasan saya di video saya yang satu tentang rahasia di balik kekuatan karunia Roh Kudus yang dimiliki oleh agama Kristen, dan saya sudah menyebutkan ada 5 jenis karunia. Dan 5 jenis karunia itu adalah karunia dari kekuatan penglihatan, karunia dari kekuatan pendengaran, karunia dari kekuatan feeling atau kekuatan perasaan, yang keempat karunia dari kekuatan pikiran, yang kelima adalah kekuatan dari karunia dari gerak-gerik tubuh. Gerak-gerik tubuh itu termasuk di dalam kekuatan penciuman hidung, pergerakan tangan, kekuatan dari mulut, dan berbagai organ tubuh lainnya. Karena setiap orang kekuatan karunianya itu berbeda-beda. Saya di sini hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Teman-teman, apakah kekuatan karunia Roh Kudus itu? Kekuatan karunia Roh Kudus itu adalah suatu kekuatan keajaiban yang dirasakan oleh seorang manusia secara ajaib, yang didapatkan tanpa belajar. Karena kekuatan itu datang dengan sendirinya, bukan suatu kekuatan atau suatu kemampuan yang didapatkan sejak lahir. Karena karunia ini berbeda. Karunia ini adalah suatu bentuk kekuatan keajaiban yang didapatkan setelah orang tersebut berusia masih anak-anak atau sudah remaja atau sudah
orang tua, karena tidak menentu umurnya untuk seorang memperoleh kekuatan karunia ini. Maksudnya bahwa kekuatan karunia Roh Kudus ini didapatkan secara ajaib, bukan karena bawaan dari lahir. Dan disebut kekuatan karunia Roh Kudus jika yang memiliki kekuatan karunia Roh Kudus tersebut menyampaikan dengan mulutnya karena dia merasakan bahwa di dalam dirinya ada kekuatan karunia Roh Kudus. Jika orang tersebut, walaupun kita melihat dia memiliki kemampuan keajaiban, namun ia sendiri tidak merasakan bahwa itu sesuatu kekuatan karunia Roh Kudus, maka itu tidak termasuk dalam kekuatan karunia suatu kekuatan karunia Roh Kudus. Karena seseorang yang memiliki kekuatan karunia Roh Kudus itu akan memahami dan mengerti kekuatan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi, jika ia memiliki kemampuan untuk berkarunia Roh Kudus, maka ia sendiri yang akan menyatakannya kepada orang lain bahwa ia memiliki kemampuan karunia Roh Kudus, entah karunia dari penglihatan, pendengaran, dari feeling, atau dari kekuatan pikiran, gerak-gerik tubuh. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan yang diberikan kepadanya. Jadi ingat ya teman-teman, kekuatan karunia Roh Kudus itu adalah kekuatan karunia yang didapatkan secara ajaib. Pribadi orang yang memiliki kekuatan karunia itu benar-benar merasakan keajaiban dari dalam dirinya. Walaupun orang di luar sana tidak melihat keajaiban yang dia lakukan, namun di dalam dirinya sendiri dia mengetahui bahwa ada suatu kekuatan keajaiban yang ia rasakan dari dalam dirinya, dan ia sendiri menyampaikannya, atau dia sendiri menyadari bahwa di dalam dirinya ada suatu kekuatan karunia. Contoh tentang kekuatan karunia Roh Kudus itu contohkan seperti saya pada saat berumur 30 tahun lebih 6 bulan baru mulai merasakan tentang kekuatan karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Dan pada saat sebelum sampai umur saya, pada saat menerima kekuatan karunia ini, saya sudah melalui masa-masa kehidupan yang amat luar biasa. Kadang sampai putus asa, kecewa, sampai membenci Tuhan dan lain sebagainya. Berbagai masalah kehidupan yang saya lalui, ternyata semuanya itu ada kaitan dengan kekuatan karunia yang saya miliki. Walau kekuatan karunia saya dapatkan dengan cara yang menurut saya sangat unik, karena saya harus masuk melalui sebuah perguruan ilmu gaib. Dan pada saat saya sudah memasuki perguruan ilmu gaib itu, ternyata kekuatan karunia saya mulai nampak. Dan setelah kekuatan karunia saya mulai nampak, saya kembali menentang perguruan tersebut. Menentang maksudnya bahwa apa yang diajarkan oleh perguruan tersebut, apa yang mereka lakukan, itu semua adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Dari situ saya mengerti bahwa memang saya sudah dituntun Tuhan untuk masuk ke perguruan tersebut, agar saya mengerti tentang situasi kehidupan saat ini, bahwa ada perguruan-perguruan gaib yang sudah mengatasnamakan Tuhan Yesus melalui beragam ritual untuk bertemu sosok-sosok gaib, dan mereka menyebutnya itu sosok Roh Kudus atau sosok Tuhan Yesus yang mereka jumpai untuk mendapatkan kekuatan gaib. Seperti yang sudah saya ceritakan bahwa awal mula kekuatan karunia Roh Kudus saya ini masuk dan saya merasakan saya sempat tidak mengendalikan diri atau gila, namun sadar. Gila dalam hal di dalam diri saya dibentuk secara rohani.
saya memiliki kehidupan dua dunia, antara kehidupan secara nyata, secara manusia, dan kehidupan secara alam roh. Jadi untuk menjelaskan tentang sesuatu yang rohani, ya saya cukup mendalami karena saya sudah melalui semua itu secara roh. Jadi itulah kenyataan yang saya hadapi, bahwa kekuatan karunia saya adalah untuk menyampaikan ajaran kebenaran. Ajaran kebenaran secara Alkitab. Karena setiap kitab suci punya ajarannya sendiri. Dan setiap kitab suci itu bukan ajaran yang salah, tetapi hanya kesalahan penafsiran dari kita orang-orang yang mengimaninya. Karena tidak ada kitab suci yang mengajarkan tentang sesuatu yang jahat. Tidak ada kitab suci yang mengajarkan tentang sesuatu yang kafir. Jadi kita jangan menganggap bahwa kitab suci orang lain itu kafir dan kita sendiri adalah benar. Itu semua tidak benar. Saya dulu sebelum berkarunia, saya seorang yang sangat fanatik. Walaupun saya jarang untuk bergereja, namun saya seorang yang fanatik karena pengaruh didikan dari kecil, bahwa kita itu hanya Kristen, itu hanya ajaran yang paling benar, itu didikan kita dari kecil. Namun setelah saya melalui berbagai pembentukan diri secara rohani, Tuhan memberikan saya kesadaran dan penyampaian bahwa semua agama di dunia ini adalah suatu kebenaran. Karena tidak sembarang orang menuliskan tentang kitab suci, karena kitab suci itu diturunkan karena seseorang yang menyampaikan itu mendapatkan suatu keajaiban, sesuatu pertanda ajaib, namun penyampaiannya itu berbeda, tidak sama. Nah, karena berbedanya itulah timbullah berbagai penafsiran yang berbeda-beda, namun sebenarnya tujuannya itu adalah satu, untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar manusia itu jangan bermusuhan, manusia itu selalu hidup berdamai satu dengan yang lain, walaupun berbeda agama dan kepercayaan. Teman-teman, bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri? Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri manusia, terutama teman-teman yang beragama Kristen. Semenjak Yesus naik ke surga, Ia telah menjanjikan tentang Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sudah ada di antara kita. Namun bukan berarti Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita dan kita seenaknya berbuat semau kita. Karena Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, di lubuk hati yang paling dalam. Jadi pada saat kita bertingkah laku atau berkelakuan yang tidak wajar, itu bukan karena ulah Roh Kudus, tetapi ulah sifat jahat manusia. Jadi sifat kejahatan manusia itu adalah sesuatu yang harus dilawan oleh diri pribadi setiap orang. Karena musuh terberat manusia adalah diri sendiri. Itu musuhnya itu adalah sifat jahat. Jadi yang diperangi oleh keinginan rohani setiap agama adalah tentang sifat jahat setiap manusia. Jadi ajaran kerohanian dari setiap agama itu mengajarkan untuk mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal yang jahat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Itu yang paling utama. Jika setiap hari kita berkelakuan yang tidak wajar, maka Roh Kudus itu akan bersikap pasif atau berdiam diri di dalam diri. Tidak akan bekerja secara aktif di dalam tubuh kita untuk memberikan petunjuk yang baik untuk kita. Karena kita secara pribadi, kita sebagai pengendali, kita sendiri yang akan mengendalikan Roh Kudus tersebut. Bukan Roh Kudus yang akan mengendalikan kita, tapi kita sendiri yang akan mengendalikan Roh Kudus tersebut.
Jadi untuk mengundang Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, ya kita harus selalu berusaha untuk rajin membaca kitab suci, rajin mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, rajin berdoa, pokoknya melakukan sesuatu ritual-ritual yang disarankan oleh agama kita. Saya akan membacakan beberapa tema tentang yang masih ada hubungan tentang karunia Roh Kudus ini di dalam buku saya. Harapan saya teman-teman bisa memahami maksud saya tentang kekuatan karunia Roh Kudus ini, karena untuk menjelaskan tentang sesuatu yang gaib, sesuatu yang secara roh ini memang sangat sulit, karena kita hidup sebagai seorang manusia, bukan hidup sebagai roh. Teman-teman, ini adalah logo buku saya. Ada gambar hati, ada juga gambar Alkitab, dan ada juga gambar lilin. Di samping kiri kanan ada huruf R. R itu adalah lambang raja, maksudnya itu raja di atas segala raja, jadi raja kiri dan raja di sebelah kanan. Saya akan membacakan beberapa tema yang mungkin bermanfaat tentang karunia. Dasar-dasar roh. Roh ada di dalam diri. Roh bergerak, roh beraktivitas selayaknya tubuh daging. Roh bergerak di dalam diri sesuai umur dan ketentuan yang berlaku. Roh belum menunjukkan aktivitas kerohaniannya jika pemiliknya belum mencapai umur yang pas dan matang. Roh dan daging memang berbeda, namun satu di dalam jiwa, satu di dalam tubuh. Aktivitas roh tak dapat dilihat ataupun dideteksi dengan alat. Roh hidup dan berbaur di dalam daging. Roh punya pergerakan sendiri dan prinsip roh adalah kebaikan. Jika niat tulus sang pemilik tubuh daging untuk bertindak benar, maka roh di dalam dirinya akan menunjukkan aktivitas kegembiraan. Tetapi bila sang pemilik tubuh daging berlaku tak wajar, maka roh akan terdiam. Jika saat berdoa tubuh daging akan berusaha bekerja sama dengan tubuh rohnya untuk berdoa. Namun jika saatnya belum pas dan seturut perbuatan kita yang selalu melanggar, kita akan sulit menjalin kerjasama atau penyatuan antara tubuh daging dan tubuh roh dalam hal keinginan. Jadi sekalipun kita selalu berdoa, tetapi tubuh daging saja yang berdoa, tubuh roh belum berdoa untuk kita. Karena untuk mencapai tingkat doa tertentu, kita harus punya penyatuan diri antara tubuh daging dan tubuh roh, untuk sama-sama mendoakan pertumbuhan jiwa dan raga kita. Tak bisa juga roh berdoa sendiri dan daging berdiam diri, sebab semua harus bermula dari tubuh daging. Tubuh daginglah yang didoakan akan memperoleh pertumbuhan yang layak bersama Allah. Roh dapat bekerja di dalam tubuh secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif, roh akan memberi suatu pertanda berupa mimpi, pertanda aneh di sekitar dan disadari oleh pikiran bahwa ada hal yang tak wajar sedang terjadi ataupun pertanda-pertanda lain yang berhubungan dengan hal gaib. Secara pasif, roh akan berdiam diri dan tak akan menunjukkan aktivitas sama sekali. Tubuh kita tak ada kepekaan sama sekali menyangkut hal-hal gaib. Maksudnya secara pasif roh akan berdiam diri dan tak akan menunjukkan aktivitas sama sekali. Tubuh kita tak akan kepekaan sama sekali menyangkut hal-hal gaib. Bukan berarti secara pasif roh tak
beraktivitas membantu tubuh. Roh tetap bekerja membantu keinginan tubuh, namun tak dikendalikan oleh pikiran atau perasaan. Lebih dahsyat jika tubuh daging punya kepekaan terhadap roh, atau roh bersifat aktif untuk tubuh. Karena dengan demikian kita akan diajari secara naluri dan pikiran tentang perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Kita melakukan kesalahan, segera kita akan diberi peringatan secara naluri dan pikiran bahwa kita telah bersalah dan harus segera diperbaiki. Kita selalu akan merasa bersalah jika telah melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan atau melanggar aturan tubuh. Jika roh bersifat pasif untuk tubuh, maka kita tak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang berdosa. Kita akan menganggap semuanya adalah wajar, padahal apa yang telah dan akan kita lakukan adalah perbuatan yang melanggar aturan Tuhan atau aturan tubuh. Kita akan bertanya-tanya tentang hal mana yang pas, ataukah bertanya, Tuhan, apakah aku bersalah dengan berbuat begini? Naluri dan pikiran tak akan mampu mendeteksinya, dan kita akan terus terlarut dalam kesalahan jika itu suatu kesalahan. Sifat roh yang pasif pada tubuh daging juga dapat menyebabkan kita melakukan tindakan berdosa tanpa merasa bersalah. Menganggap apa yang dilakukan adalah kewajaran. Sifat roh yang pasif dikarenakan kita tak pernah berusaha untuk dekat dengan Tuhan dengan jalan-jalan yang telah terajarkan dalam kitab suci, jarang berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Lengkapi diri ini dengan pribadi yang memadai, jauh dari jangkauan dosa, selalu melakukan yang terbaik untuk diri dan untuk orang lain. Tuhan Maha Adil dan Maha Perkasa akan mengajarimu dalam roh-Nya yang kudus, mengendalikanmu ke arah hidup yang lebih baik. Jauhi segala larangannya, selalu sabar, bersikap ramah, sopan, dan menjauhi segala macam percabulan. Tema yang berikut tentang Roh Kudus. Terbentuknya Roh Kudus karena niat tulus untuk patuh pada apa yang dikatakan baik. Roh Allah merupakan penggabungan dari berbagai kekuatan roh yang berasal dari segala hasil ciptaan Allah, termasuk roh manusia yang adalah pemegang peranan penting. Kita para pemeluk Kristen selalu menganggap bahwa kita dikuasai dan diawasi oleh Roh Kudus. Itu memang benar, sebab Roh Kudus adalah penggenapan janji Yesus kepada umat manusia. Roh Kudus telah bernaung atas tubuh manusia, namun harus melalui tahap-tahap keimanan untuk bisa mengerti dan merasakan tentang kinerja Roh Kudus itu di dalam diri. Jika kamu seorang yang merasa hidup baik dan berdamai dengan berbagai pihak, punya rasa sabar, tidak semena-mena kepada orang lain, selalu merasa bersalah dan memohon ampun jika telah berbuat dosa, maka kamu sudah merasakan kinerja Roh Kudus di dalam diri kamu. Kamu berkata kamu sudah memiliki Roh Kudus, tetapi kelakuan kamu tak pernah terkontrol dalam kebaikan. Selalu mengabaikan yang namanya prinsip kebaikan antar sesama manusia, selalu cuek dengan peringatan-peringatan batin yang sudah berkata bahwa kamu telah dan akan berbuat dosa. Manusia memang seringkali terbelenggu oleh belenggu dosa, namun manusia harus berusaha untuk mengawasi diri dari tindakan dosa itu. Jangan membiarkan tubuh terus terjerumus ke jalan yang salah itu. Selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan agar tubuh kuat menahan godaan sifat jahat diri. Jika kita selalu saja melakukan kesalahan atau dosa yang tak henti-hentinya, maka kita akan merasa jauh atau tak mengenal sama sekali
tentang Roh Kudus yang ada di dalam diri. Oke teman-teman, itu beberapa penyampaian dari saya tentang karunia Roh Kudus. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada usul, saran, atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komentar, dan subscribe agar channel ini pun bisa berkembang teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.